Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam video saya di channel YouTube saya ada yang request Dr. Rizky bagaimana cara kita menumbuhkan rasa semangat dalam diri kita. Yuk kita bahas dalam video kali ini. Mungkin banyak di antara kita yang udah sangat sering ngerasa capek. Capek dengan diri sendiri yang gini-gini aja, capek mikirin omongan orang, capek dengan ekspektasi keluarga terdekat, capek pura-pura kuat padahal sebenarnya sedang rapuh dan sejenisnya. Ya, saya juga sama, pernah merasakan ada di fase itu. Fase-fase kehidupan yang tanpa disadari seringkali menggerus rasa percaya diri kita. Karena kadang-kadang rasa nggak percaya diri itu datang bukan karena kitanya lemah, tapi karena kitanya dituntut untuk selalu kuat terlalu sering. Dan kalau teman-teman lagi ngerasain itu sekarang, yuk 5 tips ini bisa dicoba agar rasa percaya diri itu bisa kembali menunjukkan dirinya. Yang pertama adalah kita boleh merasa nggak yakin, tapi pastikan jangan berhenti melangkah dan berproses. Teman-teman, nggak apa-apa kok kalau sekarang kita belum yakin 100% dengan diri sendiri, tapi jangan berhenti mencoba. Karena kadang keberanian itu bukan tentang tidak merasa takut, tapi tentang tetap berjalan walaupun kita takut. Yang kedua, hargai proses kita sekecil apapun itu teman-teman. Yuk mulai apresiasi sekecil apapun pencapaian atau keberhasilan kita tiap harinya. Sesimpel hari ini kita bisa bangun lebih pagi, hari ini kita nggak nyalahin diri sendiri lagi, atau sejenisnya. Itu bukan hal kecil, itu bukti bahwa kita sedang berproses dan kita harus menghargai itu. Karena akumulasi dari semua itu akan menjadi pencapaian besar ke depan. Yang ketiga, jangan percaya semua pikiran negatif yang terlintas di benak kita. Karena nggak semua pikiran negatif di benak kita itu benar teman-teman. Kadang pikiran itu cuma bayangan dari rasa takut kita semata. Dan kita punya kuasa penuh untuk memilih tidak mempercayai itu. Yang keempat, jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kalau ada nih teman kita yang sedang bersedih karena kegagalannya misalnya, maka secara naluriah kita pasti ingin menghiburnya kan ya teman-teman. Kalau kepada teman sendiri saja kita seperti itu, lalu kenapa kepada diri sendiri seolah kita senang sekali menjadi hakim yang kejam? Mulai sekarang, yuk coba jadi teman yang baik dan suportif buat diri kita sendiri. Dan yang kelima, berani memaafkan masa lalu teman-teman. Ya, kadang rasa minder atau nggak percaya diri itu bukan murni suara hati kita yang sekarang, tapi berasal dari bayangan kegagalan kita di masa lalu. Namun betapapun gagalnya kita di masa lalu, itu sejatinya sudah berlalu. Sekarang saatnya memaafkan dan mengambil alih kembali rasa percaya diri kita itu. Karena setiap orang berhak menulis dan menyusun ulang cerita kehidupannya. Untuk menutup video ini, saya ingin menyampaikan sebuah renungan bahwa percaya diri itu bukan tentang jadi sosok yang sempurna, tapi tentang memberi diri kita kesempatan yang fair untuk terus bertumbuh tanpa tergesa-gesa menghakiminya. Sebagaimana ungkapan bijak mengatakan, kita nggak harus hebat dulu untuk bisa memulai, tapi jelas kita harus memulai dulu untuk bisa menjadi hebat. Dan pada akhirnya, percaya diri itu bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang tetap melangkah meskipun takut, tetap bergerak walaupun susah. Karena kita semua berhak untuk bersinar. Dan satu-satunya orang yang paling berhak dan bertanggung jawab untuk menyalakan sinar cahaya kita itu adalah diri kita sendiri. Nah teman-teman, kalau kita bicara semangat, tentunya setiap orang memiliki semangat yang sama. Walaupun terkadang implementasinya berbeda. Namun pada hakikatnya, setiap manusia itu memiliki rasa semangat tergantung bagaimana kita menyusun sebuah perencanaan. Kembali lagi dalam perencanaan. Kenapa? Dari situlah awal mula kita menumbuhkan rasa semangat. Kita tahu mau kemana arah langkah kita untuk bisa mengais sebuah rezeki, pekerjaan. Dan memang hari ini yang dibutuhkan adalah keyakinan, prinsip dalam diri kita sehingga kita mampu untuk melangkah lebih maju lagi. Jadi banyak yang terkadang saat kita menyampaikan teori susah untuk mempraktekkan benar.
Namun, kalau kita tidak paham teorinya, bagaimana kita mau melaksanakan prakteknya? Jadi buat teman-teman semua, pahami dulu nih teorinya, baru implementasikan dalam praktek sebisa semampu kita. Jangan kita paksakan di luar dari kemampuan kita. Kita bisa melihat orang lain sebagai inspirasi, tapi jadikan diri kita sesuai kemampuan kita dan kita bisa melangkah sesuai dengan target yang ingin kita capai. Jadi semua itu bisa, yang penting ada niat dan kemauan. Pasti susun langkah perencanaan, terus juga target programnya apa, lalu kita motivasi sebelum kita bangun pagi di esok harinya. Saat kita mau tidur, kita niat berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini apa perencanaan besok saat kita bangun pagi, apa langkah yang akan kita lakukan. Itu yang paling utama. Karena inilah yang selalu saya lakukan setiap harinya. Walaupun terkadang fase yang saya jalani ini sulitnya luar biasa, namun kalau kita yakin, kita optimis, kita semangat, insya Allah itu semua bisa kita lewati. Yang pasti buat teman-teman semua tetap semangat, jangan pernah menyerah. Harus jadi orang yang optimis, gak boleh jadi orang yang pesimis. Raih kesuksesan, kita mulai dari sebuah impian. Impian itu adalah langkah kita untuk menggapai sebuah kebahagiaan. Yang pasti terima kasih yang udah selalu setia menonton video saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. Nanti silakan request saja pertanyaan yang lain, saya akan jawab pada video selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum.